Bismillah, alhamdulillah. Bila video ini muncul di berandamu, maka ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Karena setiap momen yang kita jalani adalah bagian dari rahmat dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan salam dan doa terbaik untuk saudara-saudari yang hadir di sini. Semoga setiap langkah yang kita ambil di dunia maya ini senantiasa mendapat berkahnya. Tak lupa, mari bersama-sama menorehkan jejak kebaikan dengan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Sebab setiap kebaikan yang kita sebarkan akan menjadi ladang kebaikan bagi diri kita sendiri, insya Allah. Semoga setiap hela nafas yang kita hirup, kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Dan pada akhirnya, semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan beriman dan bertakwa di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak pembahasan ini dengan seksama agar kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi rumah dan keluarga kita dari energi-energi negatif. Rumah adalah tempat yang seharusnya memberikan kedamaian dan ketenangan bagi penghuninya. Namun, terkadang ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rumah telah diserang oleh energi negatif. Dalam ajaran Islam, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda tersebut agar dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat. Mari kita pelajari bersama ciri-ciri yang menandakan rumah mulai diserang santet menurut ajaran Islam. Yang pertama, terdapat bau aneh atau aroma yang tidak sedap bisa menjadi pertanda bahwa rumah telah diserang energi negatif. Bau ini bisa muncul tiba-tiba dan sulit untuk ditemukan sumbernya. Ulama menekankan pentingnya menjaga kebersihan fisik dan spiritual rumah. Membersihkan rumah secara teratur dan melakukan amalan-amalan spiritual seperti zikir dan doa dapat membantu mengusir bau tidak sedap dan energi negatif. Yang kedua, kehadiran aura negatif di rumah bisa menjadi tanda awal serangan santet. Aura negatif ini bisa dirasakan sebagai perasaan yang tidak nyaman, gelisah, atau suasana yang selalu tegang tanpa ada alasan yang jelas. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah penyembuh yang sangat efektif, dan kehadiran aura negatif bisa diatasi dengan cara membacanya. Yang ketiga, terjadinya konflik dan pertengkaran yang sering terjadi di dalam rumah dapat menjadi tanda serangan santet. Konflik ini bisa menjadi muncul tanpa sebab yang jelas dan seringkali sulit untuk diselesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian berbuat dosa dan melanggar batas-batas kebenaran." Konflik yang sering terjadi bisa merusak kesejahteraan psikologis individu dan menjadi tanda bahwa ada energi negatif yang mengganggu keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang keempat adalah kegelapan dan kesuraman dalam rumah tangga. Kegelapan dan kesuraman dalam rumah dapat menjadi tanda serangan santet. Ini bisa terlihat dari ruangan yang selalu terasa gelap, meskipun sudah cukup pencahayaan atau suasana rumah yang suram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Thaha ayat 124 yang artinya, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Kegelapan dan kesuraman ini bisa mencerminkan kondisi rumah spiritual yang terpengaruh oleh energi negatif.
Yang kelima, kerusakan yang tidak lazim pada bangunan atau peralatan di rumah bisa menjadi tanda keberadaan energi negatif. Kerusakan ini bisa berupa retakan pada dinding yang muncul tiba-tiba, peralatan elektronik yang sering rusak tanpa alasan yang jelas, atau perabotan yang cepat rusak. Allah berfirman dalam Quran surat Talaq ayat 5 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Kerusakan yang tidak lazim bisa menjadi pertanda bahwa rumahmu memerlukan pembersihan spiritual. Yang keenam adalah ketika binatang peliharaan atau hewan liar menghindari rumah. Hal ini dapat menjadi tanda keberadaan energi negatif. Binatang biasanya lebih peka terhadap energi negatif, bisa merasakan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Jika binatang peliharaan atau hewan liar menghindari rumah, bisa jadi itu karena mereka merasakan adanya energi negatif di lingkungan tersebut. Yang ketujuh, keberadaan benda aneh atau sihir di rumah dapat menjadi tanda keberadaan energi negatif. Benda-benda ini bisa berupa jimat, tali yang diikatkan secara khusus, atau benda asing yang tidak dikenal. Dalam hadis dari Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah diserang oleh seseorang tukang sihir yang bernama Labid bin Al-As'am. Serangan tersebut menunjukkan bahwa sihir dan benda-benda sihir bisa sangat berbahaya dan perlu diwaspadai. Yang kedelapan, munculnya mimpi buruk secara terus-menerus dapat menjadi tanda adanya energi negatif di rumah. Mimpi buruk yang dialami oleh penghuni rumah bisa mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan stres. Menurut ajaran Islam, memperbanyak doa sebelum tidur dan membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi dapat membantu melindungi diri dari gangguan ini. Yang kesembilan, yaitu rasa tidak nyaman atau sakit yang tidak jelas sebabnya yang sering dialami oleh penghuni rumah juga dapat menjadi tanda adanya energi negatif. Rasa sakit ini bisa terjadi secara tiba-tiba dan tidak bisa dijelaskan secara medis. Dalam Islam, berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dianjurkan untuk mengatasi masalah ini. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk membaca doa-doa tertentu untuk perlindungan diri dan keluarga. Yang ke-10, perubahan perilaku yang tiba-tiba pada anggota keluarga juga bisa menjadi indikator adanya energi negatif. Perubahan ini bisa berupa meningkatnya emosi, depresi, atau rasa takut yang tidak wajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dengan mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuatkan iman, kita bisa mengatasi perubahan perilaku yang disebabkan oleh energi negatif. Dengan melakukan tindakan-tindakan spiritual seperti ruqyah dan membersihkan rumah dari energi negatif, kita dapat melindungi rumah dan penghuninya dari gangguan santet ataupun energi negatif lainnya. Ruqyah adalah salah satu metode yang diajarkan dalam Islam untuk mengusir energi negatif dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga yang menonton sampai akhir dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.